Perkenalkan, nama saya Tesalonika Ondang, NIM 1911111011153 dari kelas 5F. Nah, pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang mengenal apa itu sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan yang efektif dan terintegrasi adalah dasar dari sistem kesehatan yang kuat dan kunci untuk membuat keputusan, kebijakan kesehatan, dan efektif dan berbasis bukti. Nah, apa sih itu sistem informasi kesehatan? Sistem informasi kesehatan didefinisikan oleh WHO sebagai upaya terpadu untuk mengumpulkan, memproses, melaporkan, dan menggunakan informasi dan pengetahuan kesehatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, tindakan program, dan penelitian. Sangat penting untuk berfungsinya sistem kesehatan secara efektif di seluruh dunia. Selanjutnya, komponen dan standar sistem informasi kesehatan. Yang pertama, sumber daya sistem informasi kesehatan, seperti staf yang terlatih, keuangan, dukungan logistik, dan teknologi khusus konteks. Sumber daya atau masukan ini harus ditempatkan dalam kerangka legislatif, peraturan, dan perencanaan yang lebih luas di suatu negara. Yang kedua, indikator. Dasar dari rencana strategi sistem informasi kesehatan harus mencakup seperangkat indikator inti dan target terkait yang dapat memberikan gambaran tentang determinan kesehatan, kondisi sistem kesehatan, dan status kesehatan penduduk. Yang ketiga, sumber data, seperti pencatatan sipil dan vital atau kelahiran, kematian, dan penyebab kematian, sensus dan survei, catatan medis, catatan layanan dan pelacakan, keuangan, dan sumber daya. Yang keempat, manajemen data, termasuk pengumpulan, penyimpanan, kualitas, aliran, proses, kompilasi, dan analisis data. Yang kelima, produk informasi. Transformasi data menjadi informasi dan oleh karena itu menjadi alat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti yang akan mengarah pada peningkatan kesehatan. Dan yang keenam, diseminasi dan penggunaan. Meningkatkan nilai informasi kesehatan dengan membuatnya dapat diakses oleh pengambil keputusan dan memberikan insentif untuk penggunaan informasi kesehatan. Selanjutnya, data. Data harus diubah menjadi bukti yang kredibel dan meyakinkan di mana harus disusun, dikelola, dan dianalisis untuk menghasilkan informasi serta terintegrasi dan dievaluasi dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi sistem kesehatan. Nah, data memerlukan serangkaian proses dan prosedur yang terorganisir dalam pengumpulan, penyusunan, analisis, dan komunikasi ini. Dan data memerlukan sistem informasi kesehatan yang berfungsi penuh. Ada juga asumsi yang salah bahwa data dapat digunakan secara langsung oleh para pengambil keputusan. Namun demikian, data tersebut harus disajikan, dikomunikasikan, disebarluaskan dengan tepat agar masyarakat memahami data dan mengaitkan dengan masalah, kebutuhan, dan tindakan kesehatan. Namun ada pun faktor-faktor yang mengurangi kualitas data, yaitu pelatihan yang tidak memadai untuk pengumpulan dan pengolahan data, umpan balik yang terbatas, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya data dalam kesehatan. Selanjutnya, masalah dan tantangan. Banyak sistem informasi kesehatan memiliki inefisiensi teknis, di mana mereka tidak memiliki database terpusat, proses standar dan prosedur jaminan kualitas. Keterampilan data statistik dan kapasitas sumber daya manusia sering diabaikan, terutama di negara berkembang, dengan staf yang dibayar rendah dan tidak dihargai.
Ada juga Kementerian Kesehatan seringkali tidak mengelola komponen besar dari sistem informasi kesehatan, dan kewenangan pengumpulan data berada di luar kendali mereka. Sistem informasi kesehatan di negara-negara di mana investasi kesehatan global diarahkan biasanya lemah dan terfragmentasi oleh persyaratan data yang terfokus pada penyakit, membuat mereka kewalahan oleh banyak permintaan informasi paralel yang terbebani oleh persyaratan pelaporan yang berlebihan. Ada juga banyak negara masih tidak memiliki informasi yang dapat dipercaya mengenai mortalitas dan morbiditas. Dan sementara banyak negara mengumpulkan data dalam jumlah yang meningkat, sehingga kurangnya pemahaman bahwa data saja tidak memiliki nilai, karena data harus diubah menjadi informasi untuk digunakan. Juga kurangnya bukti mengenai sistem informasi kesehatan karena terbatasnya peran sistem informasi, serta banyaknya pertanyaan yang timbul seputar apa itu informasi, dalam tanda kutip penting, dan untuk siapa informasi itu penting. Ini juga mempertanyakan bagaimana informasi dapat dibuat dan digunakan secara lokal untuk menanggapi kebutuhan dan tuntutan lokal yang relevan. Apa yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem informasi kesehatan? Nah, untuk mengadvokasi, memprioritaskan, dan memperkuat sistem informasi kesehatan, diperlukan langkah-langkah berikut untuk mendukung perubahan berkelanjutan di tingkat nasional. Nah, yang pertama, kepemimpinan dan kepemilikan negara untuk mengadvokasi dan memimpin perubahan berkelanjutan. Dan kedua, responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan negara. Yang ketiga, membangun inisiatif yang ada, di mana pentingnya strategi yang realistis, serta mengenali apa yang dapat dicapai dengan sumber daya dan kemampuan yang tersedia. Yang keempat, mendukung proses bertahap dan tujuan jangka panjang. Maksudnya, untuk memastikan bahwa sistem informasi kesehatan disertakan dalam rencana negara untuk pengembangan kebijakan untuk menghasilkan peningkatan kesehatan. Jadi, kesimpulannya, sistem informasi kesehatan adalah upaya terpadu untuk mengumpulkan data dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna untuk digunakan dalam kebijakan, program, aksi, dan penelitian. Nah, informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu tentang status kesehatan masyarakat sangat penting untuk kesehatan masyarakat, karena membantu dalam mengidentifikasi faktor risiko dan karakteristik orang yang menggunakan dan membutuhkan layanan kesehatan. Nah, sistem informasi kesehatan ini memainkan peran kunci dalam penatagunaan sistem kesehatan, penetapan prioritas, manajemen klinis, pemantauan epidemi global, dan perencanaan sumber daya. Data yang lebih baik dapat memberikan wawasan tentang kesehatan masyarakat. Sekian dan terima kasih.